Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik ketemu lagi dengan kakak nih. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai materi data dan pengukuran, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari data dan pengukuran tersebut. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Di sini ada tertera diagram batangnya, di mana baris pertama itu mengenai buah kesukaan, dan baris yang tegak itu mengenai banyaknya siswa. Kita lihat ke pertanyaannya. Yang A, berapa banyak siswa yang menyukai anggur? Yang B, berapa selisih dari buah yang paling banyak disukain dengan yang paling sedikit disukain? Yang ketiga, yang C, buah apa yang paling banyak disukain? Yang D, berapa jumlah seluruh siswa kelas 4? Kita langsung jawab aja ya. Jawab. Yang A, berapa banyak siswa yang menyukai anggur? Kita lihat di kolom buah kesukaan di barisnya, di garis mendatar ini ada kolom tentang A, jeruk, apel, anggur, pepaya, mangga, dan semangka. Nah, sedangkan di pertanyaan A itu hanya ditanya berapa banyak siswa yang menyukai anggur. Kita lihat di kolom anggur berapa banyak nih siswa yang menyukai anggur. Nah, iya, siswa yang menyukai anggur itu ada 8. Kemudian kita lihat pertanyaan B. Berapa selisih dari buah yang paling banyak disukai dengan yang paling sedikit disukain? Kita lihat, buah yang paling banyak disukain di sini siapa? Yang grafiknya paling panjang. Nah, iya, ada buah apel yang paling banyak disukain, yang grafiknya paling panjang, yaitu ada 11. Kemudian selanjutnya kita cari yang paling sedikit disukain, yang grafiknya paling rendah. Nah, iya, ada pepaya, yaitu 4. Nah, selanjutnya gimana nih, Kak? Kan ditanya selisih nih, selisih berarti kurang. Jadi, kita kurangin 11 dikurang 4 sama dengan 7. Jadi, selisihnya ada 7. Kemudian yang C, buah apa yang paling banyak disukain? Nah, kita lihat grafik yang paling besar, grafik yang paling panjang nih adik-adik. Kita lihat ya di sini. Apa grafik apa yo? Nah, iya, grafik yang buah apel. Sehingga buah apa yang paling banyak disukain? Yaitu buah apel. Kemudian kita lihat ke pertanyaan D. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4? Kita jumlahin nih. Di sini di jeruk ada 5, di apel ada 11, di anggur ada 8, di pepaya ada 4, di mangga ada 10, di semangka ada 7. Kita jumlahin semuanya. 5 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7. Sehingga jumlah seluruh siswa kelas 4-nya itu ada 45 siswa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini merupakan tabel adik-adik. Di kolom pertama itu ada tinggi badan, dan di kolom kedua itu ada frekuensi atau banyaknya siswa. Pertanyaannya, A, berapa banyak siswa yang mempunyai tinggi terendah? B, berapa tinggi badan yang banyak dimiliki siswa? C, berapa tinggi badan tertinggi? D, berapa selisih tinggi badan tertinggi dan terpendek atau terendah? E, berapa jumlah siswanya? Nah, kita ke jawab pertanyaan yang A dulu terlebih dahulu. Berapa banyak siswa yang mempunyai tinggi terendah? Kita lihat nih di kolom pertama. Kolom pertama itu angka berapa yang paling kecil adik-adik? Ya, angka 38. Jadi, siswa yang mempunyai tinggi terendah atau siswa yang mempunyai tingginya 138 itu ada berapa siswa? Nah, iya, ada 5 siswa. Sehingga banyak siswa yang mempunyai tinggi terendah itu ada 5 orang atau 5 siswa. Kemudian, kita masuk ke pertanyaan kedua, yang B. Berapa tinggi badan yang banyak dimiliki siswa? Nah, kita lihat kembali kolom kedua ini adik-adik. Kita lihat kolom kedua. Tinggi badan yang banyak dimiliki, banyak. Di situ
itu ada kata banyak. Sehingga kita lihat di angka yang terbesar adik-adik, angka berapa? Ayo. Nah iya, angka 15. Kemudian berapa tinggi badannya? Yaitu ada 141. Sehingga tinggi badan yang banyak dimiliki siswa itu ialah 141 cm. Kemudian kita pertanyaan ketiga yang C. Berapa tinggi badan tertinggi? Nih, kita lihat di kolom pertama, berapa angka yang terbesar? Yang terbesar. Kita lihat ada angka berapa adik-adik? Nah, iya, angka 142. Sehingga berat tinggi badan tertingginya yaitu ialah 142 cm. Kemudian pertanyaan yang keempat, yang D. Berapa selisih tinggi badan tertinggi dan terpendek? Kita lihat terlebih dahulu. Di kolom pertama itu berapa angka yang terbesar adik-adik? Nah iya, 141. Nah kemudian kita lihat juga berapa tinggi badan terpendek atau terendah, atau angka yang terkecil. Berapa ayo? Nah iya, ada 138 nih. Jadi selisihnya yaitu kita kurangin 142 dikurangin 138, didapatlah 4 cm. Kemudian kita ke pertanyaan yang kelima atau E. Berapa jumlah siswanya? Di sini ada banyaknya siswa. 138 itu ada 5 siswa. 139 itu ada banyaknya ada 4 siswa. 140 itu ada 12 siswa. 141 itu ada 15 siswa. 142 itu ada 9 siswa. Ini jumlah siswanya kita jumlahkan semuanya adik-adik. 5 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 9. Sehingga didapatkanlah bahwa jumlah semuanya yaitu 45 siswa. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nih, pada nomor 3 itu tertera diagram batang. Di sini garis yang mendatar itu berupa nama siswa dan garis tegaknya berupa tinggi badan. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya, langsung ke pertanyaannya. Berapa tinggi badan Dona? Yang A. Yang B. Siswa yang mempunyai tinggi badan tertinggi. C. Berapa selisih tinggi badan Rini dan Baim? Yang D. Berapa selisih tinggi badan Togar dan Adi? Kita langsung jawab. Yang A. Berapa tinggi badan Dona? Nah, kita lihat dulu diagram batangnya. Di sini ada kolom diagram Adi, Rini, Baim, Togar, dan Dona. Nah, di pertanyaan yang ditanya nih, tinggi badan Dona. Jadi kita lihat terlebih dahulu yang Dona saja. Yang Dona kita lihat di mana berhentinya garis oranye. Nah, iya di sini. Kita lihat, kita tarik bahwa berhentinya ada di 135 nih. Jadi tinggi badan Dona yaitu 135 cm. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Yang B. Siapa yang mempunyai tinggi badan tertinggi? Kita lihat di diagram batang ini siapa yang batangnya paling panjang, batangnya paling tinggi. Siapa? Ayo. Nah iya, di Rini yaitu ada yang paling tinggi ya, yaitu ada 150 cm. Jadi siapa yang mempunyai tinggi badan tertinggi? Iya, Rini. Kemudian kita lihat ke pertanyaan ketiga, yang C. Berapa selisih tinggi badan Rini dan Baim? Kita lihat terlebih dahulu tinggi badan Rini. Kita lihat tinggi badan Rini yang ini nih, yang paling tinggi rupanya. Kita lihat oren-orennya berhenti di mana, angka berapa? Nah, berhentinya di angka 150 nih kawan. Nih adik-adik, 150. Kemudian kita lihat tinggi Baim. Kita lihat di kolom Baim, yaitu di sebelah Rini nih, kolom Baimnya. Berapa batas orennya berhenti di mana? Nah, iya di 140. Sehingga selisihnya gimana? Selisihnya yaitu 150 dikurangin 140. Didapatkanlah tinggi selisihnya yaitu 10 cm.
Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, yang D. Berapa selisih tinggi badan Togar dan Adi? Kita lihat, Togar itu berapa ini? Oren-orennya berhenti di angka berapa? Nah iya, di angka 145. Kemudian kita lihat yang Adi. Yang Adi itu di batang pertama. Kita lihat, yaitu ada berapa? 130. Sehingga didapatkanlah bahwa selisih tinggi badan Togar dan Adi ialah 145 dikurangin 130, yaitu ada 15 cm. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini tipu adik-adik, aturannya ini pertanyaan keempat ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, di sini ada kolom nilai dan kolom banyaknya siswa. Kita lanjut ke pertanyaannya. Yang A, berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Yang B, berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Yang C, berapa selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah? Yang D, berapa nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa nih? Kita lanjut, kita langsung jawab. Yang A, berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Nah, kita lihat di kolom nilai nih. Berapa nih nilai yang terbesar, nilai yang tertinggi? Nah, iya, ada nilainya 90. Terus kita lihat kembali berapa banyak siswanya. Kita tarik ke sini. Berapa banyak siswanya? Yaitu ada 8. Jadi siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itu ada 8 siswa. Kemudian kita lihat yang B. Berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Kita lihat di kolom nilai. Berapa nih nilai yang terendahnya? Nah iya, ada 60. Nilai 60 nih. Kita tarik ke samping. Ada berapa siswa? Ada 6 siswa. Jadi siswa yang mendapatkan nilai terendah itu ada 6 siswa. Kemudian yang C, berapa selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah? Tadi kita sudah ketahui berdasarkan pertanyaan A dan B, itu nilai tertinggi itu ada 8. Nih, nilai 90 yang tertinggi ada 8 orang. Kemudian nilai terendahnya yaitu 60. Ada 6 orang. Sehingga tinggal kita kurangin nih selisih siswanya, yaitu 8 dikurangin 6, yaitu ada selisihnya 2 siswa. Kemudian ke pertanyaan terakhir nih, yang D. Berapa nilai yang paling banyak didapatkan siswa? Kita lihat di banyaknya siswa, itu angka berapa yang terbesar? 6kah, 4kah, 9kah, 6kah, 10kah, 7kah, atau 8kah? Berapa nilai yang terbesar adik-adik? Nah iya, 10. Jadi berapa nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa ini? Yang 10 ini yaitu ada 80. Jadi nilai yang paling banyak didapatkan siswa yaitu 80. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Berikut ini merupakan data dari SD Negeri 9. Di sini ada nomornya, yaitu ada kelasnya dan ada kolom jumlah siswa. Kita ke pertanyaan yang A. Berapa jumlah siswa kelas 5? Yang B, kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terbanyak? Yang C, kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terendah atau tersedikit gitu? Yang D, berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 1? Yang E, berapa jumlah siswa SD Negeri 9 nih? Kita langsung jawab. Yang A, berapa banyak siswa kelas 5? Kita lihat di kolom kelas. Yang mana yang kelas 5? Nah iya, yang ini. Kita lihat berapa jumlah siswanya. Nah ada 64 siswa. Kemudian yang pertanyaan yang B, kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terbanyak? Kita lihat di jumlah siswa, berapa yang terbesar nih adik-adik? Nah iya, ada yang terbesar 64. Siswa kelas berapa itu? Kelas 5. Kemudian kita lihat yang C. Kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terendah? Kita lihat terlebih dahulu di jumlah siswa, angka berapa nih yang paling kecil? Nah iya, angka 30.
Tapi ada 2, Kak. Ya nggak apa-apa, kita tulis dua-duanya. Jadi kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terendah? Itu ada kelas 1 dan kelas 3. Kemudian kita pertanyaan yang D, berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 1? Kita lihat yang kelas 5 jumlah siswanya ada 64. Terus kemudian kita lihat yang kelas 1 ada 30. Jadi selisih siswanya yaitu 64 dikurang 30. Jadi sama dengan 34 siswa. Kemudian kita lihat pertanyaan E, berapa jumlah siswa SDN Negeri 9? Kita jumlahin nih jumlah siswanya. 30 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 64 ditambah 50. Sehingga jumlah siswanya menjadi 264 siswa. Nah, wah, udah habis nih adik-adik. Jadi sebatas itu dulu contoh-contoh soalnya. Adik-adik dapat mempelajari contoh-contoh soal lainnya dari Google, terus dari buku-buku pelajaran. Nah, tetap semangat belajar ya adik-adik. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih nih pada nomor 3 itu tertera diagram batang. Di sini garis yang mendatar itu berupa nama siswa dan garis tegaknya berupa tinggi badan. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya, langsung ke pertanyaannya. Berapa tinggi badan Dona? Yang A. Yang B, siswa yang mempunyai tinggi badan tertinggi. C, berapa selisih tinggi badan Rini dan Baim? Yang D, berapa selisih tinggi badan Togar dan Adi? Kita langsung jawab. Yang A, berapa tinggi badan Dona? Nah, kita lihat dulu diagram batangnya. Di sini ada kolom diagram Adi, Rini, Baim, Togar, dan Dona. Nah, di pertanyaan yang ditanya nih, tinggi badan Dona. Jadi kita lihat terlebih dahulu yang Dona saja. Yang Dona kita lihat di mana berhentinya garis oranye. Nah, iya di sini kita lihat, kita tarik bahwa berhentinya ada di 135 nih. Jadi tinggi badan Dona yaitu 135 cm. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Yang B, siapa yang mempunyai tinggi badan tertinggi? Kita lihat di diagram batang ini siapa yang batangnya paling panjang, batangnya paling tinggi, siapa yo? Nah, iya di Rini, yaitu ada yang paling tinggi ya, yaitu ada 150 cm. Jadi siapa yang mempunyai tinggi badan tertinggi? Iya, Rini. Kemudian kita lihat ke pertanyaan ketiga, yang C. Berapa selisih tinggi badan Rini dan Baim? Kita lihat terlebih dahulu tinggi badan Rini, kita lihat tinggi badan Rini yang ini nih, yang paling tinggi rupanya. Kita lihat oren-orennya berhenti di mana, angka berapa? Nah, berhentinya di angka 150 nih kawan. Ini adik-adik, 150. Kemudian kita lihat tinggi Baim. Kita lihat di kolom Baim, yaitu di sebelah Rini nih, kolom Baimnya. Berapa batas orennya berhenti di mana? Nah, iya di 140. Sehingga selisihnya gimana? Selisihnya yaitu 150 dikurangin 140. Didapatkanlah tinggi selisihnya yaitu 10 cm. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, yang D. Berapa selisih tinggi badan Togar dan Adi? Kita lihat Togar itu berapa ini? Oren-orennya berhenti di angka berapa? Nah, iya di angka 145. Kemudian kita lihat yang Adi. Yang Adi itu di batang pertama. Kita lihat yaitu ada berapa? 130.
Sehingga didapatkanlah bahwa selisih tinggi badan Togar dan Adi ialah 145 dikurangin 130, yaitu ada 15 cm. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini tipu adik-adik, aturannya ini pertanyaan keempat ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, di sini ada kolom nilai dan kolom banyaknya siswa. Kita lanjut ke pertanyaannya. Yang A, berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Yang B, berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Yang C, berapa selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah? Yang D, berapa nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa nih? Kita lanjut, kita langsung jawab. Yang A, berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Nah, kita lihat di kolom nilai nih. Berapa nih nilai yang terbesar, nilai yang tertinggi? Nah, iya, ada nilainya 90. Terus kita lihat kembali berapa banyak siswanya. Kita tarik ke sini. Berapa banyak siswanya? Yaitu ada 8. Jadi siswa yang mendapatkan nilai tertinggi itu ada 8 siswa. Kemudian kita lihat yang B, berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah? Kita lihat di kolom nilai, berapa nih nilai yang terendahnya? Nah, iya, ada 60, nilai 60 nih. Kita tarik ke samping, ada berapa siswa? Ada 6 siswa. Jadi siswa yang mendapatkan nilai terendah itu ada 6 siswa. Kemudian yang C, berapa selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah? Tadi kita sudah ketahui berdasarkan pertanyaan A dan B, itu nilai tertinggi itu ada 8. Nih, nilai 90 yang tertinggi ada 8 orang. Kemudian nilai terendahnya yaitu 60. Ada 6 orang. Sehingga tinggal kita kurangin nih selisih siswanya, yaitu 8 dikurangin 6, yaitu ada selisihnya 2 siswa. Kemudian ke pertanyaan terakhir nih, yang D. Berapa nilai yang paling banyak didapatkan siswa? Kita lihat di banyaknya siswa, itu angka berapa yang terbesar? 6kah, 4kah, 9kah, 6kah, 10kah, 7kah, atau 8kah? Berapa nilai yang terbesar adik-adik? Nah, iya, 10. Jadi berapa nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa ini? Yang 10 ini yaitu ada 80. Jadi nilai yang paling banyak didapatkan siswa yaitu 80. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Berikut ini merupakan data dari SD Negeri 9. Di sini ada nomornya, yaitu ada kelasnya dan ada kolom jumlah siswa. Kita ke pertanyaan yang A, berapa jumlah siswa kelas 5? Yang B, kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terbanyak? Yang C, kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terendah atau tersedikit gitu? Yang D, berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 1? Yang E, berapa jumlah siswa SD Negeri 9 nih? Kita langsung jawab. Yang A, berapa banyak siswa kelas 5? Kita lihat di kolom kelas, yang mana yang kelas 5? Nah, iya, yang ini. Kita lihat berapa jumlah siswanya. Nah, ada 64 siswa. Kemudian yang pertanyaan yang B, kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terbanyak? Kita lihat di jumlah siswa, berapa yang terbesar nih adik-adik? Nah, iya, ada yang terbesar 64. Siswa kelas berapa itu? Kelas 5. Kemudian kita lihat yang C. Kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terendah? Kita lihat terlebih dahulu di jumlah siswa, angka berapa nih yang paling kecil? Nah, iya, angka 30. Tapi ada 2, Kak. Ya nggak apa-apa, kita tulis dua-duanya. Jadi kelas berapa yang mempunyai jumlah siswa terendah? Itu ada kelas 1 dan kelas 3. Kemudian kita pertanyaan yang D, berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 1? Kita lihat yang kelas 5 jumlah siswanya ada 64. Terus kemudian kita lihat yang kelas 1 ada
30. Jadi selisih siswanya yaitu 64 dikurang 30. Jadi sama dengan 34 siswa. Kemudian kita lihat pertanyaan E, berapa jumlah siswa SDN Negeri 9? Kita jumlahin nih jumlah siswanya. 30 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 64 ditambah 50. Sehingga jumlah siswanya menjadi 264 siswa. Nah, wah, udah habis nih adik-adik. Jadi, sebatas itu dulu contoh-contoh soalnya. Adik-adik dapat mempelajari contoh-contoh soal lainnya dari Google, terus dari buku-buku pelajaran. Nah, tetap semangat belajar ya adik-adik. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.